Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi in this video, I would like to explain to you about the concept of over frequency relay. Dan I would like to disclaimer first in this video, saya tidak akan membahas masalah setting relay over frequency, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu gitu. Alright, jadi kita akan start dari basic konsep dari over frequency relay. Apa itu over frequency relay? Secara harfiah, in nutshell, over frequency relay adalah bagaimana cara kita mengetahui adanya anomali dalam sistem kita, specifically dalam frekuensinya. Kalau di atas set pointnya, di mana set point kita adalah 50 Hz yang kita gunakan di Indonesia, maka itu dikategorikan sebagai over frequency. Kalau di bawahnya maka under frequency. Dan apa sih yang menyebabkan over frekuensi atau under frekuensi relay? Sorry, nggak ada relaynya. Over frekuensi dan under frekuensi, yaitu adalah load, teman-teman. Kalau load ini terlalu besar, maka frekuensi akan drop. Dia akan under frekuensi. Sebaliknya, kalau loadnya sangat besar, sangat kecil, maka frekuensinya akan high, increase. Nah, ada pertanyaan yang mungkin orang-orang belum tentu bisa jawab ya. How much the specific load yang membuat suatu sistem itu over, atau kita balik pertanyaan, how much the specific load yang membuat frekuensi dalam sistem ini under gitu. Intuitively, cara kita mengetahui bahwa suatu sistem load ini menyebabkan over dan under itu kita tes satu-satu, ya enggak, sehingga kita bisa mendapatkan spesifik value dari load itu, berapa spesifik load yang menyebabkan over, berapa spesifik load yang menyebabkan under gitu. Intuitively ya kita coba-coba gitu. Jadi misalnya dari loadnya 50 Hz, kalau kita ingin mengetahui over frekuensi, jadi kita turunkan step-step. For example, berarti kita coba 50 Hz, ternyata enggak. 40, sorry, 50 megawatt, ternyata tidak over. 49, tidak. 30, tidak. 20, iya. Nah, kalau kita mencoba itu satu persatu, it is time consuming, right? Itu sangat-sangat membuang-buang waktu. Maka kita bisa menggunakan teknik optimasi, yaitu menggunakan Python yang kita konekkan dengan DeepSilent ini untuk mengetahui apakah how much the specific load yang membuat sistem ini over, how much the specific load yang membuat sistem ini under gitu. Itu kan lebih lebih smart way ya. Nah, dan saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita tidak bisa eh, menganalisa berapa frekuensi ini kecuali jika kita menggunakan simulation RMS dan EMT. Jadi kalau kuasi itu tidak, kalau kita bermain di ranah frekuensi, maka kita akan menggunakan RMS atau EMT, Electromagnetic Transient. Alright. Kemudian satu hal yang perlu kalian ketahui, semoga kalian mendengarkan yapping saya ini sampai selesai karena sangat penting. Kalau kalian mau menganalisa frekuensi dalam suatu sistem ini, di DeepSeek ini, kalian harus punya model dinamik, teman-teman. Apa itu model dinamik? Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa model dinamik itu ada governor, AVR, PSS, yang seperti itulah. Saya lupa apa lagi ya. Nah, kalau kalian hanya menggunakan generator tanpa PSS, tanpa AVR, tanpa governor, dia tidak efek apa-apa, teman-teman.
Ini di sini saya menyiapkan tiga generator, menyiapkan tiga generator. Ini tidak punya, yang dua ini tidak punya model dinamik, yang ini punya model dinamik. Oke, saya akan membuktikan ya. Ini tidak punya model dinamik. Oke, jadi kalian boleh menggunakan sistem kalian, tidak perlu menggunakan sistem ini. Ini saya hanya buat asal-asalan saja. Alright, mari kita coba ya. Jadi kita akan mengetahui berapa sih jumlah spesifik load yang membuat sistem ini over frekuensi gitu. Oke, tan ini tanpa model dinamik. Cara mengetahui model dinamik di sini ya. Plan model di sini. Nanti saya ajarkan. Oke, sedangkan ini punya plan model dinamik. Nah, ini yang saya bilang. Governor, voltage regulator atau exciter itu model dinamiknya. Oke. Jadi ini dalam kondisi off ya. Ini switchnya aku buka, aku open. Jadi yang terkonek hanya ini. Kemudian kita akan membuatkan, kita pergi ke file kita ini, file saya. Ini library, di script. Oke. Di script ini kalian boleh tambahkan seperti ini, tambahkan. Oke, tambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Ini yang saya sudah tambahkan. Lalu di sini saya edit. Lalu ini script yang saya gunakan. Oke, kalian boleh eksternal atau embedded. Jadi saya pakai embedded saja. Kalau kalian mau ini, you can uh, kirim chat, kirim komen di video saya. Nanti saya akan balas. Kirimkan email kalian, nanti saya akan kirim. Lalu kalian execute. Nah ini dia akan ngerunning banyak sekali. Automatically. Jadi dia akan logik yang dibangun di sini adalah dia akan mencoba satu-satu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya 5 megawatt nih. Agar dia kita mengetahui ini over over frekuensi atau enggak, berarti diturunkan gitu. 4 4,5, 4, 3,5, 3 sampai dia menemukan exact numbernya. Alright. Sekarang kita lihat. Nah, kalau kita dia remain remain 60 karena di sini di kodenya ini, aku setting set pointnya 60. Jadi meskipun ini sudah diturunkan sama dia, jadi dia mencoba banyak sekali 0,7, 4, 0,89 diturunkan. Nah, jumlah step step downnya it depend on the code sini. Depend on this. I set step persennya tuh 5% dari total loadnya. Jadi it depend on you. It can 1%, but it take more time lah. Alright. Dia tidak ada anu ya, sorry, tidak ada kes- tetap remain 60 Hz. Tetapi ketika kita ketika kita menambahkan suatu generator yang memiliki model dinamis, maka di situ bisa kita menganalisa frekuensi. This is this is very very important ya. Ingat, meskipun kalian turunkan seberapa pun, frekuensinya tidak akan berdampak apapun kalau kalian tidak membuat plan modelnya. Di sini sudah ada plan model di sini. Tenang, tonton sampai habis sampai nanti saya akan jelaskan bagaimana ini disetting. Alright. Nah, ini sudah lalu kita close circuit breaker. Switchnya kita. Nah, ini connect to this. And once we running again, once we running, execute. Nah, ini running. Jadi daripada kita mencoba satu one by one, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Mending seperti ini.
Ini very very alright. Hah, dia dia coba one by one sampai sini 85 Hertz, ke sini 83, 81, 72 Hertz, and then 79. Ya kan dia dia akan coba satu-satu, kemudian dia analisa frekuensinya teman-teman. Jadi kalian bisa set the lowest frekuensinya. Saya lupa tadi menambahkan the lowest frekuensinya. Maybe saya seharusnya menambahkan di kode tadi. Contohnya, oh ini over frequency occurs at 2.95 megawatt. Jadi step down-nya 0,59. Nah, di titik 2,95 megawatt dia exit 60 Hz set point-nya. Mungkin 61. Ini sangat ada 1700 ya kalau saya scroll up ke atas. It take times. Jadi dia start violates start over frekuensi di 2,95. Ini dia akan lama-lama akan turun ininya. Alright, seperti itu cara kita cara kita mengetahui exact the exact number of load, eh, sehingga kita mengetahui dia over atau under gitu. Ini cukup bermanfaat informasinya ya. Nah, how to set this, ini yang yang important kan bisa kalian bisa ke sini example di template general templates, and then kalian menambahkan ini di library, and then go to steam gas diesel power. Nah, kalian tambahkan ini. Kalian tambahkan example, you're going to put this ke sini. Iya, tapi kalian harus perhatikan dia tegangannya berapa. Tegangannya ini kalian harus setting tegangan ini ya. Make sure dia sama tegangannya dengan tegangan ini. Make sure tegangan ini sama dengan tegangan sistem ini, tegangannya 11. Ya gitu doang sih. Nah, ini yang sudah punya model di dinamik dia. Nah, dia sudah punya AVR, Automatic Voltage Regulator, dan Governor. Ini juga saya dapat dari example, tapi I forget yang mana ya. Which one ya? Synchrometer, library. Aku lupa ini yang mana, part yang mana ya. Tapi just put like this. Yeah, very very easy. If you want to rotate, just click and then rotate. Terus rotate. Ya, seperti itulah. Oke, semoga informasi ini berharga. Jangan lupa subscribe kalau kalian merasa terbantu. Oke, see you kalau kalian mau sistem ini, kan boleh. You can comment in apa di kolom komentar, dan kalau kalian mau kodenya juga, it's okay. Just contact me. Saya tidak akan minta bayar kok. Tujuan saya buat video ini hanya untuk memberikan edukasi. Oke, that's all. That's all for my presentation. Hopefully this very helpful to you guys. See you. Bye bye.